Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya kelas 11 IPS 3. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Baik, sebelum pelajaran ini dimulai, mohon anak-anak untuk absen di Zoho-nya ya. Jangan lupa. Jadi sebelum menyimak materi ini, tolong kalian absen dulu di Zoho-nya. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran pagi hari ini, yaitu tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia, kita harus tahu dan memahami apa arti flora dan fauna itu. Baik, kita lihat di sini. Nah, coba dilihat. Ini adalah jenis persebaran flora ya. Jadi di sini judulnya persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Nah, di gambar depan ini terdapat beberapa jenis gambar, yaitu ada hewan, ada tumbuhan juga, dan ada fenomena gambar alam yang lain ya, seperti perairan, air terjun, tanaman, sungai, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Apa sih pengertian flora dan fauna itu? Flora adalah tumbuhan. Jadi flora itu tumbuhan anak-anak. Kalau fauna itu adalah hewan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari flora, yaitu tumbuhan. Tumbuhan apa? Bunga mawar. Nah, ini adalah salah satu contoh dari fauna. Fauna itu adalah hewan. Hewan apa ini anak-anak? Macan tutul. Nah, perbedaan flora dan fauna itu yang pertama, flora itu tidak terikat pada flora itu terikat pada suatu tempat, sedangkan fauna tidak. Yang nomor dua, flora sebagai produsen, sedangkan fauna sebagai konsumen. Yang ketiga, gerak pada flora immobile, tidak bisa bergerak bebas. Jadi tumbuhan itu tidak bisa bergerak bebas, sedangkan yang fauna, hewan itu adalah bergerak bebas. Yang empat, flora atau tumbuhan itu memiliki klorofil, sedangkan fauna itu tidak. Nah, berikutnya faktor-faktor persebaran flora dan fauna itu antara lain dipengaruhi oleh yang pertama, iklim. Iklim di situ ada suhu, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Yang kedua, makhluk hidup, yaitu manusia. Ada alih fungsi lahan, reboisasi, konservasi hewan dengan penyerbukan. Nah, yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna itu adalah jenis tanah. Yang berikutnya adalah topografi. Nah, flora dan fauna di Indonesia. Persebaran tumbuhan di Indonesia itu misalnya di kawasan barat bercorak Asia. Nah, di situ ada vegetasi wilayah Sumatera dan Kalimantan. Di situ ada hutan hujan tropis, hutan muson tropis, sabana, dan hutan mangrove. Nah, terus yang berikutnya kawasan timur bercorak Australia di daerah Papua. Nah, lanjut kawasan peralihan Weles, yaitu di Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Maluku. Nah, di sana vegetasinya itu berupa sabana dan stepa, hutan pegunungan di Sulawesi, dan hutan campur di Maluku. Nah, ini persebaran fauna sekarang. Persebaran fauna di Indonesia itu di kawasan barat, itu terutama di Sumatera itu ada hewan badak bercula 1. Nah, kawasan tengah misalnya garis Weles, yaitu ada fauna burung jarak di Sulawesi. Kawasan timur mempunyai kesamaan dengan binatang di benua Australia, yaitu kanguru. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa wilayah persebaran fauna. Nah, di sana ada orangutan. Di mana itu anak-anak? Itu di Kalimantan. Terus ada beruang apa itu ya? Beruang madu, beruang kutub.
itu ada di daerah Sumatera. Harimau, terus ada gajah itu di Sumatera ya, badak, harimau dan lain sebagainya. Terus komodo ada di daerah NTT itu. Terus di daerah Irian Jaya di sana ada burung kaktus, burung cendrawasih dan lain sebagainya. Nah, sekarang lanjut persebaran flora dan fauna di dunia. Persebaran flora dan fauna di dunia itu didasarkan atas kondisi geografis dan fisiologis. Nah, seperti ini hutan hujan tropis. Kalian bisa baca di sini ya. Letaknya di sekian derajat lintang utara sampai sekian derajat lintang selatan. Nah, karakteristiknya bagaimana? Ciri-cirinya seperti itu. Hutan hujan tropis ciri-cirinya pohonnya tinggi, daunnya lebat, terus ditumbuhi rumput dan lumut di bawahnya pohon ya, karena tidak sinar matahari itu tidak bisa masuk, tidak bisa tembus. Nah, terus yang ketiga curah hujannya tinggi. Hutan musim tropis, nah seperti ini vegetasinya. Ketika musim kemarau menggugurkan daunnya seperti apa? Pohon jati. Ciri-cirinya apa? Tumbuhannya membentuk formasi musiman, dan itu berikutnya nomor 2 dan nomor 3 kalian bisa baca sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hutan hujan tropis. Yang atas sendiri itu anak-anak. Terus yang kedua hutan musim tropis. Nah, itu pohon jati ya. Nah, terus yang berikutnya hutan gugur. Hutan gugur itu artinya hutan yang menggugurkan daunnya pada musim dingin. Biasanya ada di Amerika Serikat. Cirinya bagaimana? Ini nomor 1, curah hujannya merata. Nomor 2, jumlah spesiesnya sedikit. Nomor 3, ada musim panas dan musim dingin. Taiga. Taiga itu apa sih? Coba, taiga itu adalah pohon yang berdaun jarum seperti pinus. Nah, seperti itu. Cirinya ada di iklim subtropis, curah hujannya sampai 35 sampai 40 itu ya. Perbedaan suhu musim panas dan dingin itu sangat tinggi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hutan gugur. Ini adalah salah contoh taiga yang di bawah itu ya, gambar yang kedua itu. Nah, berikutnya tundra. Tundra ini adalah padang lumut yang terdapat di daerah kutub. Nah, tundra itu adalah lumut anak-anak. Karakteristiknya bagaimana? Iklimnya sangat dingin. Terus keragamannya sangat rendah, musim pertumbuhannya pendek, struktur vegetasinya sederhana. Berikutnya adalah gurun. Gurun ini adalah kawasan yang kurang menerima curah hujan per tahun. Jadi kurang dari 25 cm curah hujannya per tahun. Nah, cirinya bagaimana daerah gurun? 1, curah hujannya sangat rendah. 2, kelembapan udaranya sangat rendah. 3, kecepatan penguapannya sangat tinggi. Nah, ini adalah salah satu contoh tundra. Seperti itu anak-anak. Terus daerah gurun seperti itu contohnya. Padang rumput atau dinamakan stepa. Nah, itu kalian bisa baca sendiri ya. Karakteristiknya bagaimana, wilayahnya gimana, perbedaan stepa dan sabanya itu bagaimana. Kalian bisa baca sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh dari padang rumput. Nah, ini adalah persebaran fauna di dunia. Di sini adalah kawasan Arktik, kawasan neotropik, kawasan Australian, itu ada masing-masing contoh hewannya. Kawasan Arktik itu seperti tikus, kawasan neotropik itu seperti apa di situ? Alpaka. Kawasan Australia platypus, seperti itu anak-anak. Nah, kawasan oriental juga, kawasan Palearktik, kawasan Ethiopia, kalian bisa baca sendiri juga di buku paket bab 2, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Nah, ini ya peta persebarannya hewan. Di situ ada daerah Nearktik, oriental, neotropik, nah, Palearktik, oriental, Australian dan lain sebagainya. Nah,
Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, kalian bisa wapri langsung lewat WhatsApp atau pakai Edmodo. Baik, pelajaran hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.